Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di materi kebun digital ya. Video kali ini kita akan bahas tentang cara menentukan target market, terutama di Facebook dan Instagram Ads. Sebelum Anda memulai melakukan periklanan di Facebook dan Instagram Ads, Anda itu terlebih dahulu adalah mengetahui target marketnya. Sama halnya ketika kita membuka suatu bisnis baru, maka kita itu harus tahu kepada siapa produk itu kita jual. Nah, sama halnya ketika teman-teman ingin melakukan periklanan di Facebook dan Instagram Ads, itu juga harus tahu siapa yang ingin mendapatkan iklan atau calon konsumen teman-teman yang mana, seperti apa. Kunci cara mencari target market di Facebook dan Instagram Ads adalah temukan solusi permasalahan mereka. Nah, ini adalah suatu bagan trik mencari solusi dari target market teman-teman. Jadi apapun produk teman-teman bisa memakai bagan ini atau template ini. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini ada 4 bagan ya. Pertama itu adalah who ya, atau kita sebut siapa. Terus ada bagian kedua adalah activity, aktivitas yang dia lakukan apa. Kemudian yang ketiga adalah problem. Nah, problemnya apa? Masalahnya apa yang biasa dirasakan. Dan yang terakhir adalah solusi. Nah, dari keempat tabel ini sudah saya berikan susunannya. Pertama, who itu kita sebagai contoh ini hanya ada misalnya ada 4 ya, teman-teman bisa terusin. Contoh misalnya yang di bagian siapa ini ada pertama jenis kelaminnya, nah terus kedua umur, ketiga status hubungannya, keempat finansial ekonominya. Nah, teman-teman bisa cari yang lain ya, siapanya ini bisa teman-teman tambahkan. Terus ke bagian kedua di activity ada apa minatnya ya, kemudian idolanya siapa, terus apa yang dia suka baca atau bacaannya apa, dan yang keempat komunitasnya apa, aktivitas dia itu komunitasnya di mana. Nah, itu teman-teman harus bisa menjawab. Kemudian di bagian ketiga ada yang namanya problem. Nah, problem ini teman-teman harus bisa identifikasi masalahnya itu apa, dan ini teman-teman harus sebutkan masalahnya apa calon konsumen itu ya. Dan yang bagian terakhir ya, di bagian solusi adalah temukan solusi dari problematika tersebut. Nah, jadi bagian solusi ini diisi paling terakhir, mengikuti bagian-bagian yang sudah ada ke 1, kedua, dan ketiga, terutama di problem. Jadi bagian solusi ini diisi kalau problemnya sudah ada. Jadi teman-teman pastikan produk teman-teman itu dijawab oleh bagian solusi ini, si problemnya. Misalnya masalahnya jerawat, berarti solusinya bisa menghilangkan jerawat hanya dalam 7 kali pemakaian secara rutin, contohnya seperti itu. Jadi menjawab si problem. Nah, jadi intinya dari mencari target market ini adalah teman-teman harus paham siapa mereka, itu yang paling pertama, siapa mereka. Dan yang kedua adalah teman-teman tuh harus paham orang seperti apa mereka itu, orang seperti apa. Nah, ini udah kebayang nanti. Dan yang ketiga adalah di mana mereka itu berada ya. Jadi teman-teman itu harus paham ketika mau beriklan, harus tahu di mana sih orang-orang ini beradanya, ada di mana. Dan yang keempat adalah siapa idola mereka. Nah, karena kita sulit kalau ingin mengamati secara personal calon konsumen kita. Jadi kita harus paham apa yang mereka sukai atau idolanya siapa. Nah, itu jadi karakternya jelas. Sehingga teman-teman ketika teman-teman bisa menjawab 4 hal tersebut, maka hukumnya akan seperti ini. Semakin Anda dapat menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka semakin Anda akan menunjang kesuksesan periklanan Anda ke calon-calon konsumen. Karena ketika Anda salah menerjemahkan target market Anda, ini hal yang fatal, dan ini bisa juga terjadi di produk Anda. Sehingga apa? Kalau salah sasaran, bayangkan harusnya kita menembak sasaran kita, tapi kita nembaknya ke sasaran lain. Hasilnya apa? Hasilnya biaya promosi teman-teman itu akan terbuang percuma. Bahkan yang tadinya seandainya pun iklan teman-teman gagal,
dan menjadi sebuah data, itu data yang sia-sia. Jadi hati-hati teman-teman ya, ketika beriklan itu harus siap target marketnya, dan itu mudah-mudahan dengan template 4 bagan menemukan target market tersebut bisa menjadi solusi buat teman-teman. Silahkan praktek ya. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa subscribe YouTube kita ya, untuk selalu mendukung Kebon Digital agar lebih semangat berbagi ya. Terima kasih teman-teman.